Halo Cyberian, kali ini Cyber Talk barengan gue sama teman gue. Winda. Nah Winda, kali ini juga di tengah nih udah ada ya Win ya? Iya. Udah ada bintang tamu yang spesial banget. Yaitu Kak Dwifa Iya. Oriza Sativa. Namanya panjang, 3. Dwifa Oriza Sativa. Tapi Diva aja dipanggilnya biar nggak susah kali ya. Diva? Iya. Berharap jadi penyanyi kayaknya dia. Iya, enggak ya? Enggak sih. Oke, dulu kuliah pasti di cyber ya? Iya, di cyber. Oke. Kita tanya pengalamannya kali ya pas kuliah. Gimana sih pas lu kuliah itu lu gimana di sini? Jadi pas kuliah di sini ya, awal-awal nih masuk milih kuliah di Cyber University tuh aku ngeliatnya kayak jadi karena kan ini kampus yang teknologi sama perbankan kan. Dan sekarang tuh teknologi lagi high demand banget. Jadi pengen banget kuliah di sistem informasi di Cyber University karena kan dia fokusnya ke perbankan gitu. Terus selama kuliah ya COVID tuh, by the way aku kuliahnya COVID ya. Iya, 2019 COVID. Jadi bener-bener banyak banget tuh Kak waktu untuk explore sendiri gitu, untuk kita belajar implementasi sistem, diajarin sama dosen juga. Jadi lebih intimate sih waktu kuliah itu. Terus Mungkin bisa juga ceritain awal mula karir di informasi sistem. Jadi awal mula karir tuh ya, itu tuh karena ada dari program dari Cyber University untuk 1 tahun magang di BRI. Nah kebetulan aku tuh ditempatin di Card and Digital Lending Division CDD. Nah tempatnya itu ada timnya, di CDD itu ada timnya gitu loh. Kayak biasa kan satu divisi tuh banyak tim. Ada tim ya, ada timnya. Nah aku tuh di Channel Acquisition Management gitu, CMA. Tapi kalau gue tanya, kenapa sih lu ngambil informasi sistem ya, sistem informasi ya? Kenapa sih lu tertarik dengan itu? Kenapa sih? Karena kayaknya kalau sistem informasi tuh kayak menjembatani gitu gak sih antara user sama ya kan? Iya. Sama IT gitu loh. Jadi kayak bisa lebih luas nih jangkauannya di dunia kerja. Lo mau masuk manajemen bisa, lo masuk IT bisa gitu loh. Jadi lebih milih ke situ. Tapi kan misalnya kalau bilang tadi manajemen bisa, kenapa nggak lo ngambil spesifikasi aja manajemen gitu? Tapi kan kayaknya sekarang tuh semuanya ya di industri sekarang tuh lebih kayak apa-apa kan teknologi gak sih basisnya? Iya, teknologi apapun basisnya teknologi. Iya, that's why lebih milih ke arahnya tuh teknologi gitu loh. Tapi ini pemilihan jurusan ini emang dari hati lo atau dari hati nggak? Research sih, sebenarnya dari lulus SMA tuh nyari-nyari dulu sebenarnya apa sih jurusan dan pekerjaan yang high demand di 5 tahun ke depan gitu loh. Dan ya bener aja gitu, sekarang kita kan ngelihat kan teknologi semakin berkembang, semuanya digitalisasi gitu loh. Ini apa-apa sama digital ya sih? Jam aja digital? Iya bener nggak ngaruh kan? ya? Terus, Kak Winda, ada nggak yang mau ditanyain? Oh mungkin ada sekarang kerja di Antv. Iya, sekarang udah kerja di Antv, full timernya di sana sih. Tapi belum kerja di DV, dia katanya magang dulu ya. Tadi kan bisik-bisik dia pernah magang. Pernah dia pernah magang juga. BRI. Iya di BRI. Ngapain di BRI? Di BRI itu aku Nggak ngitungin duit sebenarnya tapinya? enggak dong. Kalau enggak. itu kebetulan aku di akuisisi kartu kredit. Dan tempatnya itu di Udah lah, kalau ngomongin kartu kredit kayaknya jauh-jauh harus jauh-jauh deh. Ngeri sedap gitu ya? enggak dong. Oh enggak ya? Kalau kita pakai bijak pasti benar kok untuk payment term pembayarannya. Oh jadi gitu. pesannya adalah pakai kartu kredit Dan tapi harus bijaksana gitu. bijaksana. Karena itu membantu kita kalau kita benar makainya gitu. Kalau nggak benar, Ya. amburadul ya. Oke Kak, lanjut Kak. Jadi pas aku dulu di kartu kredit, di akuisisi kartu kredit, kebetulan aku tuh megang di namanya co-branding. Jadi kartu kredit tuh banyak tipenya kan. Kebetulan aku di co-branding Tokopedia, OVO, terus Traveloka gitu. Banyak sih sebenarnya, tapi spesifiknya itu 3 itu. Nah, pas banget aku mulai karir, pas banget tuh si Tokopedia kartu launching. Jadi bener-bener tantangan banget gitu. Ini produk baru, barang baru, kita nggak ada yang tahu nih produk ini tuh kayak gimana gitu. Jadi bener-bener masih buta banget ya? Iya, researchnya tuh bener-bener satu tim tuh bareng-bareng banget gitu loh. Jadi kayak manager, supervisor gitu sama aku tuh kayak bener-bener seakrab itu karena kita bener-bener apa sih nih cara nanganinnya gimana, cara ngelola data nasabahnya gimana,
cara akuisisinya gimana, cara kita hands on ke partnernya kayak gimana. Itu bener-bener beda banget Kak sama sama kartu kredit biasa gitu lah ya. Karena kan sekarang semuanya aplikasinya, apply-nya tuh digital kan, pakai based on di Tokopedia-nya. Jadi kita benar-benar ngesinkronin antara API BRI sama API-nya Tokopedia. Jadi kayak kalau permasalahan di back end gitu-gitu tuh kita tuh bener-bener telusuri satu-satu gitu. Jadi itu sih tantangan paling beratnya pas. Tapi sebelum kamu nanya, aku mau nanya dulu ya. Habis ini kamu boleh nanya, aku nanya dulu. Berarti pas kakak lagi magang itu masih kuliah? Masih kuliah semester 6 sih. Semester 6. Jadi magang itu berapa bulan? 1 tahun. Ush. 1 tahun. 1 tahun magang. Berarti kalau kuliah di cyber ini magangnya 1 tahun. Biasa kan kalau aku tahu nih Kak, magang itu 3 bulan, ya kan? Atau 6 bulan ya maksimal. Iya. Dan ini setahun. Paling tidak kakak udah punya kartu kredit banyak nih kalau setahun masalahnya. Udah tahu masalahnya. Tapi kan bikin kartu kredit ada minimal usia, Oh, ada ada minimal pendapatannya. Oh, Itu gitu. yang aku bilang, menggunakan kartu kredit dengan bijak Oke. gitu. Kakak boleh tanya? Oh berarti kira-kira tanggung jawab apa di peran ini? Tanggung jawabnya gini, ketika Tokopedia Card launching, itu kan incoming nasabah tuh langsung ribuan ya kan. Sementara kita timnya cuma 4-5 orang gitu loh. Ditambah 3 bahkan. 3 orang ditambah 2 manajer, 1 supervisor, 1 anak magang gitu loh. Kebayang dong Dan aku. kamu satu-satunya anak magang? Iya, di tim aku tuh aku satu-satunya anak magang. Jadi kebayang dong ribetnya kayak gimana. Kita tuh yang bener-bener ini barang baru, produk baru, incomingnya ribuan, yang kerjanya cuma 3 orang. Jadi benar-benar kita tuh telusuri karena ada lah pasti API antara API BRI sama API-nya Tokopedia tuh nggak sinkron gitu. Banyak nasabah yang prosesnya ketahan di back-end-nya Tokopedia, ada yang nggak maju-maju dari setelah dianalisa sama API-nya BRI kan dibalikin lagi ke Tokopedia kan. Ada yang nyangkut kayak gitu. Jadi bener-bener troubleshooting-nya tuh PR banget sih dan jadi tantangan banget sih. Di situ aku bener-bener merasa 80% skill aku selama kuliah tuh bener-bener dipakai tuh saat itu gitu, diimplementasikan tuh pada saat itu. Terus tahun juga ya, itu lama. Iya, setahun. Jadi tuh lama. udah pasti hatam ya. Setahun hatam. Nah, tantangan menyusun proposal dan presentasi untuk calon mitra. Pasti kan lo kan pitching ke Tokopedia, iya. Tantangannya tuh strateginya sih Kak. Gini, strategi supaya tetap nasabah tuh punya incoming tuh maksudnya jumlah nasabah yang apply kartu kredit tuh tetap banyak. Jadi tuh kita tantangannya tuh adalah ke mitra tuh meyakinkan mereka kalau kita tuh tetap banyak loh orang yang mau pakai Tokopedia Card. Nah, di situ ada yang namanya strategi marketing. Strategi marketingnya itu yang susah. Jadi kita tuh harus ngasih kayak promo kayak gini. Promo bombastis Tokopedia gitu bahasanya. Apply kartu kredit dapat 250 poin Tokopedia Card untuk belanja di Tokopedia gitu. Atau ketika ini cashback 20% kayak gitu-gitu, bikin promo-promo kayak gitu. Terus kayak ada undian gitu, ketika apply nanti ada undian dapat iPhone 13 gitu. Oh ya, ada hadiah-hadiah ya. Biasanya emang kalau warga pos 62 kalau udah promo-promo gitu ya. Ya, kalau itu kan promo yang menarik gitu. Tapi ada juga promo yang kayak kita langsung sebarin ke, jadi ada sistem gitu loh. Untuk mereka kita kasih bukan angket, kayak nomor nasabah nih yang mungkin ke-reject sama Tokopedia-nya karena misalnya pada saat play umurnya dia masih 20 tahun 6 bulan gitu. Apalagi belum kan tadi kakak bilang kalau misalnya usianya belum bisa ya? Iya, belum bisa. Berarti 3 bulan lagi kan dia udah 21 tahun. Tapi kan dia nggak ngeh nih kalau misalkan dia udah bisa play lagi. Kita tuh kasih notifikasi. Oh, dikasih gitu. Ini notis lagi. Terus kita taruh banner Tokopedia-nya di handphone orang-orang tuh di depan supaya kelihatan Tokopedia Card gitu. Jadi strateginya tuh lebih ke kayak gitu kan. Canggih. Setahun canggih. Oke, terus Kak Winda yang ditanyain lagi apa Kak Winda? Mungkin pencapaian di Antv bisa diceritakan. Oh, tadi kan magangnya udah. Iya. Nah, berarti sekarang ini kakak ini sebenarnya magangnya sudah nih. Nah, sekarang Doi ini lagi kerja di salah satu TV swasta. Sebut aja inisialnya Antv. Itu bukan. Kan PT TV Andalas Televisi. Itu dulu ya. Betul. Kan inisialnya Antv.
Oke, silakan. Jadi setelah dari BRI, alhamdulillah dapat first job tuh di Antv di TV gitu. Pertama kali kerja. Pertama kali kerja setelah dari BRI magang setahun. Itu kan dua industri yang berbeda gitu ya kan. Dari bank terus ke TV. Tapi untungnya tuh aku milih sistem informasi itu yang aku bilang universal. Masih nyangkut-nyangkut dah ya. Nyangkut. Apa yang dipakai di BRI, apa yang dipakai di Cyber University ternyata benar-benar ngebantu banget nih untuk first timer job aku di Antv gitu loh. Terus di Antv tuh aku kan jadi sistem information design and development gitu. Jadi kayak misalnya ada divisi yang memerlukan sistem baru gitu. Aku tuh yang menjembatani antara user sama IT gitu loh. Kurang lebihnya kayak gitu pas di Antv. Oke, baik. Pencapaian terbesar atau kontribusi kakak terbesar? Ya, pasti ada dong. BTW kakak di Antv ini udah berapa tahun? Aku tuh kerja di Antv itu dari sebelum wisuda, by the way, September. Jadi pas banget ini tuh mau 1 tahun. 1 tahun lagi tadi, 1 tahun, sekarang 1 tahun lagi. Nah, pasti udah, ya kak, ini pasti udah ada pengalaman juga, ada kontribusi terbesar kakak di Antv apa gitu? Iya, jadi tuh sekarang tuh ada aplikasi namanya Performance One. Itu tuh dipakai sama grup. Jadi Antv tuh Viva Group itu membawahi Antv, TV One, VTV. Kalau radionya Jack TV? Nope. Cuma 3 TV itu. 3 TV doang? 3 TV itu Viva Group. Nah, ada yang namanya aplikasi baru Performance One, itu untuk internal kita. Jadi di situ tuh aku mendesain and development aplikasi itu untuk dipakai sama kayak EP, executive producer, sama karyawan. Iya, sama karyawan, sama tim produksi. Itu untuk kayak melihat hasil rating harian mereka. Misalnya nih ada acara Apa Kabar Indonesia Pagi, ratingnya berapa, itu tuh bisa di-generate di aplikasi itu gitu loh. Dan menurut aku pencapaian yang luar biasa adalah aku bisa presentasi aplikasi aku yang aku bangun sendiri itu ke Presiden Direktur TV One. Siapa tuh Presiden Direkturnya? Boleh disebut namanya? Bapak Taufan Eko. Wih, Bapak Taufan nih, anak buahnya luar biasa nih. Iya. Oh, jadi kamu dari 3 TV itu, jadi kalau misalnya rating, jadi kamu nggak minta lagi ke mereka tinggal upload di situ, di sistem itu? Iya, jadi dia bisa generate langsung gitu. Jadi kamu tinggal lihat datanya dari satu aplikasi itu. Jadi aplikasi itu bisa ngelihat kinerja hostnya bagus atau enggak, kinerja IP-nya bagus atau enggak, kameramennya gimana gitu-gitu. Jadi kelihatan. Tapi itu bisa ini nggak bisa bohong nggak nanti? Misalkan saya sebagai seorang program director gitu ya, terus saya bilang, oh ini FD saya bagus, saya tulis aja bagus, bisa. Itu by performance sih, itu by performance. Oh, jadi bisa jadi kayak gitu ya? Dan kan rating dan share itu mempengaruhi segalanya juga kan, jadi based on-nya tetap ke situ. Oke. Boleh Kak, lanjut Kak pertanyaannya? Mungkin bisa ngasih tips untuk berkarir di bidang informasi sistem. Tipsnya adalah terus explore, terus coba-coba, terus banyakin belajar, research, dan paling penting sih, ini dosen-dosen di Cyber University itu benar-benar helpful banget. Jadi mau untuk ngajarin kita, jadi banyak-banyak konsultasi sama dosen selama masa perkuliahan itu. Oh, jadi kalau misalnya lagi kuliah nih kan harus konsultasi, deketin dosen. Iya benar. Ya tujuannya tadi kita tambah wawasan, jadi tahu apa yang kita nggak tahu jadi tahu, dan kita aplikasinya nanti di dunia magang atau dunia kerja jadi lebih tahu gitu. Iya betul. Oke, tipsnya udah. Sekarang kita udahan aja karena kakaknya mau terbang nih. Keluar kota. Masih ada meeting selanjutnya ditungguin. Kak, terima kasih banget kita udah bisa nongkrong di sini. Iya. Nanti kita undang lagi boleh ya? Karena boleh masih banyak dong. banget. Boleh. Nah, ya nanti kita undang lagi ya. Terima kasih buat Cyberian yang udah nyaksin acara kita dari awal sampai akhir. Gua Sabit undur diri. Winda. Dan ini aku Riva, pamit ya. Makasih. Dah.